Some things we don't need. Bring your mother's dog, your Paintbrush and some candy. And when they talk about those people who up and leave, I could be. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Vivia Windu Faustina. Saya Felita Murti Triundani. Saya Dara Adelia Sapitri. Saya Lailatul Apriliapsari. Kami dari kelompok 7 Praktikum Fauna Kalimantan yang akan mengamati Rusa sambar, kakatua, burung beo. selamat menyaksikan. Bye-bye. Rusa sambar merupakan salah satu jenis rusa berukuran besar yang tersebar di kawasan Asia, termasuk di Indonesia. Satwa ini umumnya hidup di hutan payau, padang rumput berpohon, dan wilayah berair seperti rawa-rawa. Bentuk tubuhnya yang kokoh, warna bulu yang gelap, serta kakinya yang panjang dan kuat menunjukkan adaptasi yang baik terhadap medan yang berat dan lembab. Jantan memiliki tanduk bercabang dan surai tebal di leher, sementara betina tidak bertanduk dan memiliki penampilan yang lebih ringan. Kedua jenis kelamin memiliki kelenjar di sekitar mata yang digunakan dalam komunikasi. Ciri khas lainnya dari rusa ini adalah kemampuan mengeluarkan suara keras menyerupai gonggongan, terutama saat merasa terganggu atau waspada terhadap lingkungan sekitar. Dalam pengamatan sehari-hari, rusa sambar menunjukkan berbagai perilaku seperti berjalan, makan, membersihkan tubuh, bersosialisasi, dan beristirahat. Mereka aktif menjelajahi lingkungan sekitar dan seringkali terlihat berdiri atau berjalan dengan keempat kakinya, menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Perbedaan perilaku antara jantan dan betina pun dapat diamati, di mana jantan cenderung lebih aktif dan memperhatikan lingkungan dan menunjukkan dominasinya. Meskipun rusa sambar belum termasuk dalam kategori spesies yang terancam punah, status konservasinya saat ini berada pada tingkat lost concern. Namun demikian, tekanan dari aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan pemburuan tetap menjadi tantangan nyata bagi kelestarian populasinya. Upaya konservasi melalui observasi perilaku, pemantauan habitat, dan edukasi masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga keberagaman rusa sambar sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan anekaragaman hayati Indonesia. Kakatua kuning atau Kakatua sulfurea adalah salah satu burung endemik Indonesia yang sangat ikonik. Burung ini dikenal dengan jambul kuning cerahnya yang sangat mencolok, serta kemampuan vokalnya yang keras dan juga nyaring. Kakatua kuning termasuk dalam famili Sitticidae dan tersebar secara alami di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Pulau Sumba. Namun, keberadaannya terancam punah akibat perburuan liar, kerusakan habitat, dan juga cuaca yang ekstrim. Menurut IUCN, Kakatua sulfurea saat ini berstatus critically endangered atau kritis, dengan populasi liar yang terus menurun secara drastis. Oleh karena itu, upaya konservasi di penangkaran maupun observasi perilaku sangat penting untuk mendukung pelestariannya. Dalam studi ini, kami melakukan observasi terhadap perilaku khas kakatua kuning yang berada di lingkungan semi alami, yaitu di Tahura Sultan Adam. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana interaksi mereka dengan lingkungan sekitar, termasuk respon terhadap kehadiran manusia. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perilaku yang paling dominan adalah menelisik, observe, dan juga menjelajah. Menariknya, saat pengunjung ramai, kakatua menunjukkan peningkatan perilaku abnormal seperti vokalisasi yang keras dan juga menunjukkan bulunya. Sebaliknya, saat suasana tenang di siang hari, perilaku mereka menjadi lebih pasif dan tidak menunjukkan stres yang berarti. Burung beo memiliki tubuh hitam mengkilap dengan kilau ungu atau perunggu, serta pial atau gelambir kuning mencolok di sisi kepala dan tengkuk. Paruhnya kokoh, tajam, berwarna jingga merah, dan sedikit melengkung. Kakinya bertipe zigodaktil, di mana 2 jari menghadap ke depan dan 2 ke belakang, memudahkan berpijak dan memanjat. Sistem pernapasan dilengkapi dengan kantung udara, dan sistem pencernaan terdiri dari tembolok, proventriculus,
ventriculus, usus, dan cloaca. Burung ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Habitat alaminya adalah berada di pinggir hutan dan perkebunan penduduk. Status konservasi burung beo saat ini adalah less concern. Namun, tekanan dari perburuan dan perdagangan ilegal tetap menjadi ancaman nyata terhadap kelangsungan hidupnya. Selama pengamatan di Tahura Sultan Adam, burung beo menunjukkan pola aktivitas paling aktif di pagi hari. Pola geraknya meliputi breathing, climb up, climb down, dan berdiri dengan postur tubuh bipedal atau berdiri dengan dua kaki. Aktivitas terbanyak tercatat di pukul 10.31 hingga 11.30 dan berkurang pada siang hari. Suasana tenang meningkatkan perilaku sosial, sementara keramaian mengurangi aktivitas eksploratif. Burung beo adalah burung yang hidup berkelompok atau berpasangan, sehingga berperilaku sosial cukup tinggi dan aktif bersuara. Burung ini dikenal pandai menirukan suara manusia maupun burung lain jika dilatih. Mereka cepat merespon perubahan lingkungan, termasuk keberadaan manusia di sekitar kandang. Pengelolaan kandang perlu disesuaikan agar mendukung ekspresi perilaku alami burung ini, seperti menyediakan tempat bermain dan perlindungan dari kebisingan pengunjung. Edukasi masyarakat perlu ditingkatkan agar mengurangi tekanan terhadap populasi liar dan memperkuat upaya konservasi.